Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program MDT Sport News. Seperti biasa, buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, silakan di-subscribe, kemudian di-like, dan diaktifkan tombol notifikasinya. Supaya lo nggak ketinggalan kalau ada konten menarik terbaru yang ada di channel Mas Dosen Talk. Oke, hari ini gue girang banget. Kenapa gue girang? Karena akhirnya rasa penasaran kita terjawab sudah. Beberapa hari yang lalu PSSI melalui Instagramnya Timnas Indonesia mereka merilis daftar nama pemain yang akan membela skuad Timnas Indonesia untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia dan Bahrain. Nah, jadi total ada 27 pemain yang sudah masuk, ditambah 3 orang pemain naturalisasi yang baru nih, yang baru aja bergabung kemarin. Jadi pengumumannya di hari Sabtu, di hari Senin itu PSSI bersama dengan pemerintah, Kementerian Hukum itu melakukan pengambilan sumpah terhadap 3 pemain naturalisasi baru. Yang pertama yaitu Emil Audero Mulyadi, kemudian ada Dean James, dan yang ketiga ada Joy Pelupesi. Oke, di video kali ini gue mau mulai bahas dari 3 orang pemain naturalisasi ini dulu nih. Yang pertama, Emil Audero Mulyadi. Jadi gue termasuk salah satu yang seneng banget ketika akhirnya PSSI berhasil membujuk Emil Audero untuk bergabung ke timnas kita. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, emang seberapa penting keberadaan Emil ini? Karena kita sudah punya Martin Pas, kita masih punya Hernando, kita masih punya Nadeo. Oke, ini menurut pandangan gue pribadi. Jadi Emil ini, bahkan ada yang namain juga. Bahkan kan dulu Emil nolak, ayahnya nolak. Ngapain kita membela membujuk orang yang tidak mencintai Indonesia? Nah, sekarang ini gue coba jawab dari versi gue ya bro ya. Jadi gini, kalau gue misalnya jadi Emil, mungkin gue akan ambil keputusan yang sama. Karena gini, Emil Audero itu dari usia remajanya dia udah menempuh pendidikan sepak bola itu di Eropa. Dari muda dia sudah pernah membela Juventus. Kemudian kemarin dia baru aja masuk ke dalam skuad juaranya Inter untuk meraih Scudetto. Jadi wajar kalau kita punya eh, kompetensi, kita punya kemampuan yang bagus. Nah, sementara waktu itu kan timnas ini kan ya kita harus refleksi diri ya. Timnas kita itu di era sebelumnya memang belum menjanjikan kayak sekarang. Nggak usah bicara level Asia Tenggara aja kita masih belum ada apa-apanya. Masih sering kalah lawan Thailand, masih keteteran lawan Vietnam. Jadi untuk pemain yang sejak kecil dididik di Eropa, dibesarkan di Eropa, kemudian juga bermain reguler di Eropa, ini menjadi hal yang wajar ketika Emil pada saat itu dan melalui ayahnya sempat menolak. Pada akhirnya, kenapa kok sekarang dia menerima? Jadi karena mungkin dia melihat bahwa timnas kita ini sekarang sudah punya potensi nih. Kasarannya tinggal selangkah lagi nih kita lolos ke Piala Dunia hanya lewat ronde ketiga. Ini peluang emasnya ada banget dan besar banget gitu ya. Jadi berkaca dari situ ya pada akhirnya Emil memutuskan untuk mau dan pada akhirnya ikut mengambil sumpah di hari Senin kemarin. Nah, balik lagi, kenapa harus Emil yang diambil padahal kita sudah punya Martin Pas? Jadi gini, Martin Pas itu kalau kita semua tahu ya, Martin Pas kan sekarang sudah mengoleksi kartu kuning ya. Nah, gue khawatirnya ini kan masih ada 4 match ke depan. Nah, ketika salah satu match itu ternyata Martin Pas, dia mendapatkan kartu kuning lagi, maka otomatis dia nggak bisa main. Nah, tapi kan kita masih punya Hernando dan Nadeo. Nah, ini dia. Tanpa gue mengurangi rasa hormat dan respect gue terhadap Hernando dan Nadeo, menurut gue Martin Pas ini tetap perlu kompetitor yang sepadan. Supaya apa? Supaya dia tetap merasa kompetitif, supaya dia tetap merasa harus bisa kasih yang terbaik di tiap matchnya, di tiap gamenya. Dan Emil Audero ini juga
bisa menjadi kompetitor yang sepadan menurut gue. Iya, dia di Inter kemarin menit bermainnya kurang banget. Tapi gini, kembali, yang namanya lo bermain di Eropa, lo latihan di Eropa, tiap minggunya lo ketemu dengan pemain-pemain top dunia, tentu itu beda banget, Bro. Pengalaman dia pasti dia bisa share, dia bisa bagikan ke Nadeo, ke Hernando, bahkan ke semua pemain yang lain. Jadi menurut gue keberadaan dan peran dari si Emil Audero ini tetap penting. Ya nggak tahu juga kita misalnya tiba-tiba Martin Pas cedera, artinya kita masih punya backupan, masih ada Emil Audero. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dean James. Nah ini juga sama nih. Banyak netizen bilang, kan kita udah punya Kelvin Verdong, ngapain lagi pakai nambah Dean James. Jadi gini bro, ini lagi-lagi pandangan gue pribadi ya. Menurut gue, Dean James ini dia punya kualitas yang hampir sama dengan Kelvin Verdong. Posisinya juga sama, dari segi postur juga hampir sama. Nah, terus ngapain lagi dinaturalisasi? Ya kembali, kalau dalam 4 match ini Kelvin tiba-tiba dia underperform misalnya, meskipun kita tahu selama ini dia main selalu bagus, tapi kan yang namanya pemain itu kan udah pasti ya bro. Misalnya kayak Ronaldo, kayak Lionel Messi, itu juga dia pasti ada 1-2 match yang dia underperform. Nah, bedanya apa? Bedanya kan kalau main di klub itu kan satu musim bisa 30-40 pertandingan. Jadi kalau lo underperform 1 atau 2 kali, it's okay. Nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi ini kan tinggal 4 match lagi nih. Jadi lo nggak bisa ketika lo underperform satu, nah lo bisa mengacaukan situasi di lapangan. Nah makanya sama seperti Martin Pas, Dean James ini bisa menjadi kompetitor yang sepadan untuk Kelvin Verdong. Plus dia juga bisa menjadi pelapis. Nah makanya gue girang banget ketika akhirnya Verdong yang selama ini hampir tidak tergantikan itu ada kompetitornya, ada pelapisnya. Nah terus yang berikutnya lagi, Joey Pelupesi. Nah Joey Pelupesi ini sebenarnya menurut gua yang paling dibutuhkan timnas saat ini. Kenapa? Karena gue lihat di beberapa match kemarin, salah satu problem terbesar timnas kita adalah di sektor pivot ya, di sektor gelandang bertahan. Selama ini, ya Ivar Jenner bisa main di situ. Tapi kalau Ivar Jenner lagi underperform, kita nggak punya pelapisnya. Tom Haye bisa masuk situ. Tapi kalau menurut gue, Tom Haye ini tipikalnya sebenarnya bukan tipikal gelandang yang memang untuk pengangkut air. Tom Haye ini adalah tipikal gelandang yang mengalirkan atau mengatur sirkulasi bola. Dia itu lebih masuk ke gelandang elegan sebenarnya menurut gue. Umpan-umpannya kan berkelas semua, makanya dia julukinya El Profesor. Nah, dia bisa main di situ dan dia bagus main di situ, tetapi kalau dipaksakan 90 menit dia akan habis juga dan ini masih ada 4 pertandingan. Jadi menurut gue Joey Pelupesi meskipun umurnya udah nggak muda ya, udah 31 tahun, sudah lewat masa prime-nya pemain bola, tapi menurut gue ini penting juga kematangannya dia, kemudian pengalamannya dia bermain di Eropa, ini juga menjadi penting. Maka Joey Pelupesi juga bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia yang sudah ada. Nah, itu 3 pemain. Terus gue mau bahas yang 27 pemain sisanya. Jadi 27 pemain yang sudah dipanggil duluan ini, kalau secara garis besar itu hampir nggak ada kejutan ya, karena isinya ya wajah-wajah lama. Kecuali misalnya ada Septian Bagaskara masuk situ. Nah, justru yang mengejutkan adalah pemain-pemain yang dicoret. Misalnya kayak Asnawi, kita tahu Asnawi di eranya Coach Sintayong itu dia dipercaya menjadi kapten utama. Jadi kalau ada Asnawi dan dia fit, dia main, dia pasti jadi kapten. Asnawi, kemudian ya gue agak menyayangkan juga misalnya Sayuri Bersaudara. Tapi ya kembali ya, Sayuri Bersaudara ini kan kalau ibarat Kapten Tsubasa ini filmnya kan, itu dia kayak Tachibana bersaudara gitu ya. Dia sepaket memang. Kalau mau ambil dua-duanya nih, kalau enggak sekalian. Jadi memang kalau ngelihat dari komposisi yang ada memang ini lebih ke bukan Sayuri Bersaudaranya yang jelek, tapi memang pemain-pemain lain yang memang mungkin lebih diperlukan oleh Patrick Kluivert. Terus Sadil juga belum bisa bergabung dan Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini kan memang gue lihat di beberapa artikel referensi yang gue baca itu memang dia pengen fokus dulu di Blackpool dan dia kan sudah main reguler di situ ya.
Artinya ya, dan dia umurnya masih muda. Gue yakin kalau timnas kita bisa lolos, ini bisa menambah peluang dia, menambah keinginan dia untuk bergabung ke timnas kita. Nah, itu selain itu ada Septian Bagaskara tadi gue mention, dia juga lagi bagus banget main di Liga 1. Terus juga Egy, nah ini Egy gue seneng banget nih, karena Egy juga lagi gacor-gacornya parah. Dia lagi main bagus bareng Dewa United, semua pemain Dewa bagus, tapi yang paling menonjol ya termasuk ya Egy, kemudian Ricky Kambuaya. Nah terus itu tadi 27 pemain, dan nanti kan pada saat pertandingan itu kan yang bisa didaftarkan hanya 23 ya. Nanti tinggal kita lihat tergantung kebutuhan Patrick Kluivert seperti apa, tinggal diatur komposisinya seperti apa. Karena lagi-lagi ini skuadnya menurut gue mewah banget, dan ini mungkin yang terbaik dari yang pernah ada ya. Lebih lengkap, lebih matang semuanya. Nah, gue mau masuk ke potensi starting 11 versi gue. Lagi-lagi ini versi gue ya. Kalau gue lihat dari kebiasaan Patrick Kluivert kan dia main dengan pola 4-2-3-1 ya. Nah, tentunya di sektor belakang gue sih masih favoritin Martin Paes dibanding Emil. Kenapa? Karena Martin Paes ini kan sudah lebih dulu gabung ke timnas Indonesia, jadi dia udah lebih tahu kulturnya, dia lebih tahu pola bermainnya. Meskipun pelatihnya baru, tapi paling enggak chemistry dia dengan dua center back ini sudah terbangun dengan lebih baik. Jadi gue masih favoritin Martin Paes. Kemudian dari sektor center back ya jelas ini tidak ada debat di dalamnya ya. Ya diisinya sama Jay Itzes sama Messi Hilgers. Dua back terbaik yang berasal dari Eropa. Jay Itzes kita nggak usah ragu lagi. Messi Hilgers juga nggak usah kita raguin lagi. Ya kalau misalnya mereka cedera ya paling ya kita bisa pasang masih ada Rizky Ridho di sana. Meskipun beberapa pertandingan menurun performanya, tapi di match terakhir Persija itu dia main bagus banget, dia main Spartan banget. Jadi layak dicoba, layak kalau misalnya salah satu antara Messi Hilgers atau JHS itu cedera ya mungkin bisa masuk Rizky Ridho, bahkan mungkin Ferrari. Kemudian di sektor kanan gue masih lebih favoritin Kevin Dix dibanding Sandy Walsh. Ya nggak usah diragukan lagi, Kevin Dix dia kemarin baru main lawan Chelsea, membawa klubnya Copenhagen untuk lolos ke 16 besar Conference League. Itu udah prestasi yang luar biasa. Kayak mimpi kita punya Kevin Dix tuh yang main di Liga Eropa, Conference League gitu, yang kasta ketiganya Liga Champions tuh elit banget, mewah banget. Mudah-mudahan Kevin Dix bisa main, kalaupun enggak masih ada Sandy Walsh yang dia juga mainnya bagus banget. Kemarin dia baru pindah klub dan di klub barunya itu bagus banget, bahkan performa dia diapresiasi, dipuji sama pelatihnya. Jadi sektor kanan begitu. Kemudian sektor kiri ada Dean James, ada Verdong. Gue masih lebih favorit Verdong. Verdong ini stamina-nya nggak habis-habis. Dan dia juga sama seperti Martin Paes, dia sudah lebih dulu gabung dan dia punya chemistry yang kuat dengan lini pertahanan yang lainnya. Tapi kalau Kevin Verdong bermasalah, kita masih punya Dean James, jadi masih aman. Terus di sektor pivot, favorit gue sih Joey Pelupesi, ini layak dicoba. Dia bisa menjadi mentornya Ivar Jenner di situ. Kemudian didampinginya sama siapa? Sama Tom Haye. Nah, ini Tom Haye dia bisa menjadi penghubung antara gelandang pengangkut air dengan gelandang serang. Nah, kemudian di sektor gelandang serangnya siapa? Kalau di gelandang serang gue menjagokan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini kemarin waktu lawan Arab dia udah membuktiin bahwa ketika dia main free roll, dia bisa mencetak 2 gol dan dia mainnya bagus banget. Nah, gue harap ketika melawan Australia maupun Bahrain nanti dia bisa melakukan itu lagi. Kalaupun misalnya Marcelino ternyata nggak perform, ini masih bisa nih diatur lagi nih, misalnya kalau versi gue ya, ini si Tom Haye bisa masuk main di IMF. Nah, kemudian di sektor pivotnya itu dipasang Ivar Jenner sama Joey Pelupesi. Ini belum lagi ada Justin Hapner juga di situ. Belum ada Sen Patinama juga di situ. Jadi artinya Sen bisa di kiri juga ganti jadi pelapisnya Verdong dan Dean James. Nah, jadi itu lini belakang cakep banget.
Lini tengah juga cakep banget. Terus di depannya siapa nih? Nah, di depan kalau di sektor kanan ya tentu gue penasaran ya dengan performanya Eleanor Renders ya. Dia sekali memang bisa main di situ. Tapi kalaupun memang dia lebih cocok main di sektor belakang, ya udah tinggal ditukar aja. Nggak ada salahnya misalnya Kevin Dix main di sektor wing, sektor belakangnya Eleanor Renders ini layak dicoba. Atau Sandy Walsh misalnya depannya Kevin Dix. Nah itu juga bisa juga dicoba gitu. Terus di sektor kiri, nah di sektor kiri juga sama nih. Uh, Bisa juga misalnya Calvin Verdong ditaruh di wing. Kemudian di belakangnya ada Dean James duet situ. Atau misalnya kan kalau emang kepepet banget masih ada Pratama Arhan misalnya yang ditaruh di belakangnya Verdong itu juga bisa juga dipakai pola seperti itu. Dan di sektor depan striker, nah ini striker tentu tidak lain oleh Romeni. Oleh Romeni ini kita berharap banget mudah-mudahan dia bisa menjadi jawaban terhadap kegelisahan supporter timnas Indonesia selama ini. Kita tahu selama ini timnas Indonesia tuh peluangnya banyak banget. Yang kurang adalah finishing touch-nya yang kurang klinis nih. Kemarin tuh banyak banget peluang-peluang sebenarnya, tapi eksekusinya yang kurang klinis. Makanya mudah-mudahan dengan pengalaman yang dipunya oleh Romeni, dan dia juga baru cetak gol kemarin di klubnya, mudah-mudahan dia bisa membantu membawa timnas kita menuju ke arah yang lebih baik. Kalaupun oleh Romeni buntu, kita masih punya Ramadan Sananta. Gue sih suka banget ya sama Ramadan Sananta. Gue selalu bilang, walaupun golnya nggak signifikan di Liga 1, itu bukan karena dia nggak jago, tapi emang supply bolanya aja yang kurang gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan, nggak bisa jadi ukuran kalau dia nggak jago. Menurut gue ini juga bagus. Ramadan Sananta ini dari segi postur tubuhnya bagus, kemudian shootnya juga bagus, cukup klinis. Jadi menurut gue bisa menjadi opsi. Bahkan mungkin kalau misalnya timnas kita ketinggalan, dia bisa pakai dua striker nih, bisa duetin antara Sananta sama Ole Romeni. Nah terus ada lagi hoki. Nah hoki ini juga banyak yang mendebat kenapa hoki bisa tetap dipanggil. Kalau menurut gue, ini pandangan gue lagi pribadi ya, menurut gue hoki ini akan menjadi penting perannya ketika dia dipanggil manakala dengan umurnya masih muda ya. Dia ini bisa dapat ilmu yang bagus ketika dia bergabung di timnas. Minimal dia tahu bagaimana cara eksekusi bola yang bagus, bagaimana cara menendang, bagaimana cara finishing yang klinis. Nah, minimal ada transfer knowledge situ. Karena kan kalau kita tahu programnya Pak Erick Thohir ini dia mendatangkan pemain-pemain diaspora ini bukan hanya sekedar untuk target lolos Piala Dunia, tapi juga pengen ada transfer knowledge di situ. Makanya dipanggil juga lah si Hoki karena dia usia muda, dia bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dulu video dari gue. Tentu kita udah gak sabar untuk nonton lawan Australia dan Bahrain nanti. Mudah-mudahan lawan Australia kita bisa dapat 1 poin dan pada saat kita home lawan Bahrain kita bisa rebut 3 poin. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum.